tersangka. Dan sudah ditangkap. Silakan kalian untuk tanya lebih lanjut lagi perkembangannya seperti apa. Jadi saya ceritakan dulu, Ya. kronologisnya adalah kenapa saya dan Brian ikut di dalamnya. Pemilik dari tanah dan tambang batubara di Jambi itu adalah Herman Tisna, sahabat kami lama, puluhan tahun. Kemudian kami diajak untuk bergabung di PT BBI. Nah, tapi ketika kami ke notaris, ternyata nama PT-nya pemiliknya sudah diganti oleh tersangka DC yang itu dia sebetulnya sebagai direktur operasi yang dipercaya gitu. Jadi dalam hal ini ada dua kasus. Pertama, kasus pembajakan atau perampasan dari tambang batubara itu sendiri, perusahaannya diganti, PT-nya diganti kepemilikannya. Yang kedua, pemalsuan akte yang notarisnya pun sudah diperiksa. Yang kedua adalah penjualan tanah, dalam hal ini tanah di Jambi di tepi Sungai Batanghari, itu adalah pelabuhan jeti. Jadi itu untuk mengangkut batubara tersebut. Di situ tidak hanya tanahnya, tidak hanya jetinya, tetapi juga ada alat-alat beratnya. Jadi memang sudah operasi, tapi tahun itu terabaikan oleh pemiliknya Pak Herman karena batubara waktu itu belum begitu booming. Kemudian tahun 2021 Pak Herman ternyata sudah diganti semua, jadi kemudian tidak diakui. Pak Herman sudah tidak tercatat sebagai pemilik dan sebagainya, ada pemalsuan surat. Akhirnya tahun Juni atau Juli tahun 2023 saya sama Herman ke Jambi untuk mengurus itu. Nah, kami laporkan, jadi ada dua peristiwa. Satu, tanah alat berat itu di Jambi, Polda Jambi. Yang kedua di Mabes Polisi ini. Dalam hal ini terima kasih untuk Polda Jambi yang responnya bagus sehingga tersangka sudah dinyatakan tersangka dan sudah ditangkap. Nah, kami harapkan juga Mabes Polri di sini mudah-mudahan segera juga memproses perkara ini. Jadi ada dua perkara. Kemudian banyak banget. Ya, saya angka-angkanya tidak pasti, mungkin nanti saya bisa cek lagi. Tapi kalau udah ratusan ribu yang keluar dari situ kan berarti udah puluhan miliar. Bukan saya yang dirugikan, tapi Pak Hermannya yang dirugikan. Dan tanahnya itu juga miliaran. Tanahnya itu 1,9 hektar di pelabuhan. Itu di sungai ya, di sungai Batanghari. Alat-alat beratnya. Jadi kerugian luar biasa. Tidak hanya itu, tapi perampasan PT-nya itu sendiri sehingga yang punya nggak bisa jualan. Sampai hari ini nggak bisa jualan karena menyangkut modinya, RKAP-nya, menyangkut pajaknya, menyangkut semua hal. Gitu. Oh iya, ini kan kita berhadapan dengan mafia tambang yang sebetulnya ketika itu pemerintah komitmen untuk memberantas ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, bisa dinyatakan siapa yang salah, kembali kepemilikannya kembali pada yang berhak gitu. Jadi mudah-mudahan ini segera selesai. Sebenarnya kan mau, tapi kan kemudian nggak bisa, bermasalah. Justru itu ketika kita mau masuk di dalamnya, kemudian kita baru tahu kalau itu bermasalah. Iya, ini selalu problem kita, problem seluruh tambang di Indonesia. Mafia, kalau kita berhadapan dengan mafia seperti itu. Jadi selalu mereka itu begitu licin dan punya modus-modus tertentu. Misalnya kita laporkan, dia laporkan balik. Jadi ketika itu kenapa juga kita ikut? Karena dia juga menuduh saya dan Dwi yang ikut terlibat penipuan tambang itu, gitu loh. Jadi kami yang dilaporkan balik. Gitu. Oh iya, karena ya kan kita mau bergabung di dalamnya. Bergabung di dalam PT tersebut. Oh iya, udah berkali-kali. Jadi memang ini luar biasa. Orang ini DC ini luar biasa ini. Dan disuruh
ketika kami berdua ke Jambi itu banyak ketemu orang yang ngomong sama kami mereka ditipu puluhan miliar. Menjadi korban daripada memang ini modusnya begitu. DC ini. Ya, residivis kok. Mabes ini juga mengatakan itu residivis. Karena selalu modusnya seperti itu. Dan memang ini kayak belut sekali, emang licin. Belut pakai minyak. Baru pakai minyak. Mereka udah manggil dari Polda maupun Mabes yang saya dengar. Mereka udah manggil DC ini dan mereka sempat datang. DC ini sempat datang diperiksa, tapi nggak tahu. Begitu besoknya lagi ada pemanggilan lagi dia nggak datang. Udah kabur. Berkali-kali. Dan seperti itu, terulang seperti itu, sehingga makan waktu berapa? 3 tahun, 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih ini kita makan waktu gitu. Dan untuk kali ini tertangkap, tapi baru masalah pelabuhan. Yang kami harapkan juga Mabes Polri juga melihat kasus ini juga segera menindaklanjuti laporan kami ini, sehingga sebagai ditetapkan lagi sebagai tersangka. Dan kemudian mungkin kalau setelah kasus sana bisa ditarik ke Mabes. Saya kira semuanya sudah, saya kira iya. Cuma ada tanda terimanya, ada bukti transferan, dan dia sudah mengakui. Dan DC ini mengakui bahwa ada rekamannya, ada WA-nya bahwa minta maaf, Bapak sudah saya anggap Bapak sendiri, saya sebagai anak nakal mau mengembalikan. Tolong jangan diproses secara hukum. Ada WA-nya nanti bisa kita share. DJ, saya sendiri belum pernah ketemu DJ. Ya, inginnya kalau ikut, nanti dapat rezekinya, ketiban rezekinya gitu. Apalagi sebelah saya ini kan. Ya itu, kita lihat tambang kan suatu yang menggiurkan. Saya nggak tahu soal hukum, saya nggak bukan ahli hukum, tapi yang kita harapkan yang sepadan aja. Memang dihukum sesuai dengan apapun yang dilakukannya. Jadi kita berharap tidak perlu diperberat atau diperingat, sesuai aja. Tapi kan dia masih ada 2-3 masalah lagi. Dan laporan juga tidak hanya kami, ada beberapa yang melaporkan juga. Nanti kan akan terungkap setelah ini kasus ini diungkap, pasti kami yakin akan ada laporan-laporan lain. Dan saya harapkan terima kasih buat teman-teman wartawan dengan diungkapkan ini sehingga terdakwa tidak bisa main belakang. Kami harapkan itu sehingga ya diproses secara hukum. Kami percaya teman-teman Polda Jambi sangat konsen, sangat profesional menangani ini. Juga Mabes Polri Jakarta. Dan juga kalau masuk pengadilan ya? Kalau masuk saksa demikian juga, hakim Indonesia selama di teman-teman pers mengawal ini, saya percaya ini semua akan berjalan dengan baik. Saya nggak berani komentar. Sejujurnya saya nggak berani komentar. Ya, tapi satu hal, ya terima kasih lah pada Polda Jambi, semuanya sudah terlaksana lah. Apa yang kami laporkan sudah ditindaklanjuti, ini sebuah prestasi yang menurut saya bagus. Maunya sebegitu. Ya, tapi kayaknya kalau susah kalau uang kembali. Minimal gitu, perusahaannya dikembalikan. Sehingga sahabat kita Herman dan kami juga bisa mengerjakan tambang tersebut. Ya kan, kalau yang udah hilang, ya kita anggap aja imbang yatim piatu gitu. Waduh, saya nggak tahu pasaran di sana, tapi bayangin itu suatu tempat yang paling strategis di sungai, di bantaran sungai Batanghari itu. Memang sekarang kan di Jambi itu baru meledak tambang sawitnya maupun batu baranya maupun emasnya atau tambang-tambang lainnya baru hebat sekali. Jadi memang dibutuhkan pelabuhan untuk ngangkut hasil-hasil tambang tersebut. Dan itu yang paling dekat dengan tambang kami itu cuma dekat sekali. Batu yang kan ada yang jauh, ada yang 100 kilo, ada 40 kilo. 160. Ini cuma berapa ya? 13.
Lihat kan? Ini dekat sekali, paling dekat tambangnya kami itu paling dekat dengan pelabuhan. Bisa. Ya. Bisa. Saya nggak Wih. sekali lagi saya nggak tahu pasaran tanah sana, tapi pasti kerugian paling besar. Tapi pelabuhan masih kalah dengan tambangnya itu sendiri. Jadi perebutan tambang ini yang lebih besar, ya kan? Perusahaannya yang dirampok ini yang lebih besar kerugiannya dibanding itu besar tapi perusahaannya jauh lebih besar. PBB itu kan termasuk pelopor atau perusahaan paling besar di Jambi.